Malam ini kita kedatangan tamu dari majalah CEO yang mau ngobrol-ngobrol santai sama Aki. Kita di sini nanti mau bahas masalah gimana sih pandeminya para spiritual gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol di sini nanti sama wartawan dari majalah CEO. Udah kedatangan juga, udah soan-soan ke rumah Aki. Langsung aja kita lanjut ke beliau yang udah datang, alhamdulillah. Terima kasih, selamat malam. Halo. Ibu. Iya, udah datang ya. Akinya masih di dalam kayaknya teman-teman ya. Akinya masih di dalam, kita panggil Aki dulu ya, Ki. Iya, assalamualaikum. Gimana Ki, sehat Ki? Ya, sehat. Alhamdulillah. Monggo ini. Halo Ki. Iya, jadi malam hari ini kita mau ngobrol santai sama Aki juga, sama Ibu Wina juga yang kebetulan dia wartawan dari majalah CEO. Langsung aja nih, Bu Wina, apa yang mau ditanya sama Aki nih kira-kira dalam ngobrol santainya ini nih? Oke. Apa kabar nih, Apa yang Ki? itu dulu sih? Apa kabar nih Ki? Baik, kabar baik. Gimana Mbak, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Ki, kita bincang-bincang sedikit ya. Siap. Santai aja nih malam Jumat, kita bicara santai. Kita ungkap semua masalah spiritual nih Ki di masa pandemi ini. Iya. Nah, pertama nih Ki, jelasin dulu dong Ki. Aki ini apa sih pengalamannya, misalkan sekarang kegiatannya sedang apa aja nih? Iya, jadi kalau pengalaman banyak ya, karena udah kita dirikan Padepokan ini udah hampir 17 tahun, Mbak. Jadi 17 tahun. Kalau untuk kegiatan saat ini sih ya kita cuma di rumah sama nanganin tamu-tamu di luar gitu. Jadi cuma terima tamu aja, kalau untuk kumpulan off dulu gitu. Nah Ki, kita tahu 1 tahun ini kan masih pandemi. Iya. Banyak banget problema ya dari masyarakat. Itu kita nggak bisa pungkiri bahwa dunia spiritual itu mempengaruhi, ada. Nah, dari sisi spiritual nih Aki, menurut Aki pandemi ini seperti apa sih Ki? Ya, jadi kalau ini versi saya Mbak ya. Ya, Versi saya, jadi Allah itu udah menurunkan segala sesuatu hal, rintangan atau cobaan dengan manusia. Manusia ini nggak sadar, diturunkan bencana nggak sadar, diturunkan segala macam nggak sadar. Ini jadi ujian untuk makhluk yang ada di bumi ini. Corona ini diturunkan sebenarnya itu peringatan. Kalau menurut saya itu peringatan. Jadi peringatan manusia ini agar lebih lebih mawas diri, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi karena banyak banget bencana ini, banyak banget musibah, orang rata-rata belum sadar semua, Mbak. Makanya sampai diturunkan corona ini menurut saya ini dia semacam kayak bencana aja, diturunkan bencana cuman melalui media penyakit atau goib gitu. nah tapi kan di masyarakat juga banyak juga yang tidak percaya nih Ki. Itu antara ada yang percaya dan tidak. Nah, kalau dari segi spiritual sendiri Ki, corona itu ada nggak sih? Corona itu ada, Mbak. Jadi corona itu ada yang tadi saya bilang. Corona itu kan nggak ada wujudnya. Jadi nggak ada wujudnya, secara lahiriahnya ini dilihat dengan mata telanjang pun nggak bisa. Jadi tadi teguran. Jadi menurut versi saya ini dia teguran dari Tuhan yang memang untuk peringatan manusia ini agar bisa menjadi lebih baik, gitu. Menjadi lebih beriman. Nah, kalau dampaknya sendiri nih Ki, untuk orang-orang gitu kan, untuk perilaku, dan kita tahu bahwa pandemi itu mengakibatkan juga banyak pengangguran, banyak orang yang tidak bisa keluar rumah juga, sempat stres juga kan. Gimana sih Ki? Ada nggak sih dampak apa dampak terbesarnya gitu kan yang dihadapi masyarakat saat ini? Nah, dari segi Aki yang mungkin terima pasien itu kan dengan berbagai masalah yang ada, kebanyakan itu masalah apa? Banyak ya, rata-rata memang masalah tentang kehidupan. Artinya kehidupan di sini masalah finansial lah, terutama finansial. Tapi nggak semua orang juga susah sih Mbak di saat corona ini. Jadi nggak semua orang ini susah di saat corona ini. Cuman yang banyak pasien saya ini pengusaha-pengusaha itu memang banyak yang gulung tikar. Karena apa? Ya semuanya ini dibatasin. Karena pemerintah juga kan untuk pemerintah ini untuk mencegah penularan COVID ini memang harus membatasi, dan dari dampak dari membatasi ini banyak pengusaha yang memang gulung tikar. Yang besar aja pasien saya gulung tikar, apalagi yang kecil-kecil gitu. Jadi dampaknya banyak banget. Menurut saya banyak banget gitu. Tapi artinya ya kalau misalkan kita di sini
masih bisa buat makan, masih bisa jalan lah, ya syukurin aja. Memang faktanya ini memang ujian, bukan artinya kesengajaan, melainkan ini teguran dari Yang Maha Kuasa. Gitu. Tapi kan tadi Aki juga bilang bahwa ini teguran juga. Sebenarnya ini kan tidak hanya Indonesia doang ya, yang terjadi di seluruh dunia, dan kita lihat juga sekarang India pun juga sedang membludak lagi nih, kasus meningkat lagi. Sebenarnya apa sih Ki yang harus kita lakukan? Menurut saya sama Mbak, perbuatan baik atau perbuatan jahat lebih banyak mana? Menurut Mbak, perbuatan Mbak yang baik dan yang jahat banyak kemana? Kayak banyak yang jahat kan? Banyak yang jahat. Ya, Dimanapun negara ya. karena makanya global. Jadi ini dikatakan, yang saya bilang ini bisa dikatakan kiamat kecil. Jadi menghabisi semuanya. Artinya gini. Ya tadi saya bilang manusia ini ditegur dengan segala sesuatu hal sampai bencana, tsunami, gempa bumi, mati ratusan. Dia nggak sadar. Ini bencana yang paling besar corona ini, Mbak. Bencana yang paling besar. Sampai apa namanya ya menghabisi semuanya, nggak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Artinya satu keluarga kena COVID, istri pun sampai dia hilang penciuman atau segala macam. Tapi saya berpikir enjoy, alhamdulillah saya nggak kena. Bukan berarti nggak mungkin kena, pasti kena. Cuman inti semuanya itu dari pemikiran kita sendiri. Kalau menurut versi saya, jadi pemikiran dari diri kita sendiri itu mempengaruhi kita kena atau enggak, sehat atau enggak dalam diri kita. Jadi bukan masalah COVID aja. Semua penyakit itu berdasar dari pemikiran kita sendiri, Mbak. Mbak sehat nih, banyak pikiran, stres atau banyak utang apa pasti drop. Nah, logikanya, sugestinya. Sugesti kita. Ya kita jangan nggak usah bersugesti, nggak usah berpikiran negatif, lurus aja. Gitu. Nah itu kan juga mengganggu kejiwaan juga nih Ki, kan? Balik juga. Ya. Itu cara ngobatinnya nih secara spiritual tuh gimana sih Ki? Boleh tahu nggak nih? Nih yang menariknya nih kawan-kawan, sebelum saya kesini saya sempet teleponan nih sama Aki, ya kan? Kenalan gitu kan, perkenalan, mohon izin. Dan Aki ini menariknya, saya juga kaget. Aki ini menebak sifat saya loh, hanya dengan suara, dengar suara. Dan katanya itu, Mbak, mohon maaf gitu kan, kurangin meledak-meledak. Dan saya sampai shock. Kenapa? Saya bilang, kok Aki yang belum pernah saya ketemu dan saya baru telepon satu kali itu bisa menebak sifat asli saya. Menarik banget, kita ulas yuk. Ki, hanya dengan suara, Ki. Ini kan? Ya. Aki bisa menebak sifat saya. Apa sih Ki? Sebenarnya bener nggak sih dunia spiritual itu ada? Bener nggak sih dunia ramalan itu ada? Ya. Jadi kalau dunia spiritual itu memang nggak bisa lepas ya dari lingkup diri kita gitu, dari lingkup terutama orang-orang Indonesia. Karena dari awal ini sebelumnya adanya teknologi, Allah itu udah menciptakan semuanya melalui media gaib atau spiritual. Contoh misalkan zaman dulu kita ini mau ngobrol sama seseorang itu harus mempunyai telepati, ya kan? Telepati. Terus juga untuk kita misalkan bisa berpindah dari satu tempat ke satu tempat, kita harus memiliki ilmu saypi angin. Nah, dari situ banyak manusia-manusia memang intelektualnya jago, IQ-nya tinggi. Dia menciptakan jadi telepati sekarang bisa kita dengan handphone tanpa kita berat-berat belum melakukan. Padahal kita belum pernah ketemu nih. Baru kali ini saya ketemu sama Aki. Ini baru pertama dan saya baru melihat wajah Aki langsung saat ini. Kalau yang saya baca dari Mbak, terawangan itu menurut saya ada 4 ya. Apa tuh Ki? Saya jadi deg-degan nih. Pertama ini terawangan ini bisa dengan terawangan biasa dengan cakra mahkota. Kedua ini bisa kita telepati, ketiga rogo sukmo, keempat kolbu. Jadi kalau saya pakai dengan Mbak, saya ngomong hati saya dan hati Mbak. Karena ruh kita sama-sama ruh Allah gitu kan. Jadi saya kontakin, di saat Mbak ngomong saya langsung kontakin hatinya. Mungkin kalau lisan ataupun raga dia bisa bohong, tapi kalau hati enggak. Makanya saya tanya, ini orang gimana nih kelakuannya? Oh dia begini. Oh yang asalnya gue tembak deh, karena juga ngetes gitu kan. Jadi langsung saya tembak, oh Mbak begini, jangan begini gitu kemarin. Jadi gitu guys ceritanya. Nah itu ada perbedaan nggak sih kan yang pertama dan kedua itu? Ada perbedaannya nggak sih?
Ada Mbak, tahapan itu ada. Jadi ilmu itu ada tahapan ya, semua ada tahapan. Kayak misalnya kita terawang buka cakra mahkota, cakra mahkota itu kan semuanya pakai media puasa. Jadi kalau cakra mahkota ini bawaan saya memang indigo dari lahir, dari kecil ya, dari umur kelas 5 SD saya udah bisa ngelihat hal gaib. Jadi itu udah bawaan dasar. Cuman untuk kita telepati, kolbu itu ada pengolahannya. Jadi ada media puasa, media ritualnya, ada juga media zikir gitu. Tapi biasanya prosesnya itu berapa lama sih masing-masing? Kalau untuk saya ini ngebuka kolbu itu lumayan ya, hampir saya menjalankan puasa itu pati gede 1 minggu. 1 minggu saya nggak makan nggak minum. Nah, menarik juga nih. Nah, Aki kan terawang saya nih. Ini real ya, nggak ada settingan apapun. Dan Aki sebelumnya belum kenal saya juga belum kenal Aki. Saya mau tanya nih, ada juga Aki kemarin tuh bilang kalau katanya aura saya tuh tertutup masalah jodoh. Dan saya nggak bilang kalau saya ini single parent, tapi Aki bilang ke saya kalau saya dekat dengan seseorang itu tidak boleh terlalu dalam. Mencintai seseorang itu tidak terlalu dalam, jangan terlalu dalam. Nah, yang aku pengen saya tanya nih, Aki tahu gitu loh. Rahasia tuh, Nah. rahasia perusahaan itu. Ada segi saya penasaran sih, bener penasaran sekali dengan yang bahkan saya sendiri tadinya agak takut seksi. Jangan-jangan nanti sifat saya semua Aki tahu nih, jelek bagusnya saya nih Aki udah pasti tahu gitu kan. Boleh dong Ki, terawang sedikit aja. Nama asli siapa? Kenapa masalah percintaan nih? Aki bilang kalau saya harus lebih sabar, jangan meledak-ledak, dan harus tidak boleh terlalu dekat juga, terlalu dalam itu seperti apa? Ya. Nama Mbak siapa? Andrawina. Deg-degan ya. Jadi di sini artinya jatuh karma, tapi kita terbuka ya, jatuh karma di sini Mbak ketibanan karma dari leluhur yang nikah lebih dari 1 kali. Itu siapa? Ada yang lebih nikah dari 1 kali, atasan, Entah bapak, kakek atau siapa, Iya, atau saudara. mungkin. Berarti sebelum saya itu udah pernah ada yang menikah lebih dari 1 kali. Iya. Nah, kakek, Itu- bapak atau siapa? Ada. Dan itu ternyata betul. Betul loh. Jadi Mbak ketibanan karma, cuman di sini bisa diwasilahkan, bisa dibersihkan. Cuman itu tadi artinya apa ya? Buat di sini yang saya lihat ini Mbak ini matinya mati jodoh sama mati rezeki. Jadi mati rezeki ini gini, dapat duit berapapun itu pasti nyelos. Benar. Jadi ibaratkan Betul ya? ibaratkan ayakan itu yang kita tampung air, ayakannya bolong gitu. Betul sih. Kayak gitu. Jadi ya cukup. Lo Mbak mau apa nih? Gue mau apa nih? Gue mau beli tas yang branded atau apa? Cukup kebeli. Alhamdulillah cukup, tapi ya mungkin Habis. seperti Aki bilang tuh berapapun habis, tapi cukup. Tapi nggak bisa nyimpen. Nah itu jadi Betul, masalah. cukup, tidak kekurangan alhamdulillah. Nah, Tapi ya itu ada aja gitu yang membuat saya tuh harus mengeluarkan Ngeluarin uang lagi. lagi. Nah, iya. Dapat keluar. jadi itu tadi pendaringan yang bolong. Jadi mati jodoh sama mati rezekinya ini ada di dalam diri Mbak. Karena gini loh Mbak, setiap manusia ini lahir, jodoh, maut, dan takdir itu udah ditakdirkan sama Allah gitu. Dan buat membuka wasilah manusia ini, contoh gini, kita dari Allah ini diharuskan Mbak jualan pakaian, Iya. terus Mbak bisnis properti atau usaha apa atau kerja, nggak akan kaya kecuali di part yang Allah udah tentukan. Di saat Mbak ketemu pakaian, walaupun pakaian modal kecil-kecilan bisa jadi naik. Nah itu tadi saya bilang. Jadi Mbak ini punya pendaringannya bolong, harus ditambal gitu. Jadi cukup, mau apapun cukup, tapi bolong gitu. Itu cara ngatasinnya sendiri gimana? Apa yang harus saya lakukan? Perbanyak puasa aja Mbak.
banyak puasa? Banyak puasa, sedangkan sekarang bulan puasa nih, ya kan? Nanti setelah Lebaran. Setelah Lebaran. Kalau Ramadan ini kita nggak boleh ganggu gugat, puasa Ramadan nggak boleh ganggu Iya. gugat. Jadi nanti setelah Lebaran, yang tadi saya bilang, Mbak jalankan 7 tadi itu, menjalankan puasa weton selama 7 kali, terus namanya apa? 7 kali, terus menjalankan mandi 7 sumur, 7 mata sumber. Ya, jadi buat teman-teman sahabat Gentala, saat ini Aki coba untuk mediumisasi salah satu tamu kita, yaitu dari wartawan dari majalah CEO. Saat ini dari Bu Inanya sedang coba dimediumisasi sama Kiseno, terus baca malahnya. Sambil dirasain apa yang Mbak rasain? Dingin, Terus ada kayak ada getaran gitu. Badan saya kayak gemetar gitu. ini nggak settingan loh, ini lagi lab soalnya nih, nggak Iya. settingan kan? Enggak, sama sekali enggak. Dan itu saya ngerasain dalam keadaan saya tertutup mata, saya konsentrasi, tiba-tiba badan saya tuh dingin. Terus Dingin kayak seperti ada yang bergerak gitu. Kayak ada yang mau keluar. Nggak bisa saya jelasin. Pokoknya kayak sesuatu yang keluar tuh rasanya plong. Ini benar-benar saya ngerasain. Saya nggak bisa membayangin kayak, nggak bisa ngomong jadi juga. tadi ada satu perlawanan sosok ular Mbak di badan Mbak. Allahu Akbar. Jadi ada satu sosok ular, saya tanya kamu dari mana? Mbak dulu pernah tinggal waktu masih kecil ini nggak jauh dari pohon bambu, sekitar 200 meteran atau 300 meter dari pohon bambu. Itu di mana? Di daerah Salatiga, memang benar ada pohon bambu. Salatiga. Di rumah masa kecil saya itu memang ada pohon bambu dan itu benar. Nah itu. Jadi sosok ular ini saya merinding soalnya ngomong. Saya juga merinding, langsung merinding loh. Kalau bisa lihat sampai ke leher-leher kaki merinding semua. Iya. Demi Allah merinding ini. Jadi ada satu sosok ular yang memang dia suka sama Mbak dan dia selama ini membantu Mbak gitu. Cuman memang di sini ada juga Mbak pernah datang ke orang pintar ke Bogor ini kemana? Ke orang pintar pokoknya orang bisa lah sowan atau silaturahmi kayak gini itu daerah Bogor atau Sukabumi gitu. Dataran Sunda berarti Ki? Dan itu gini. Itu udah dewasa kalau itu. Karena saya pernah ngerasain bahwa memang dari kecil itu saya bisa melihat gaib. Saya selalu dekat dengan sama yang namanya gaib. Bahkan orang tua saya meninggal sendiri, bapak saya meninggal sendiri, saya udah tahu. 1 hari sebelumnya saya udah tahu. Dia datang ke mimpi saya pamit, ayah mau pulang. Besoknya dia koma sampai subuh. Udah azan subuh, udah nggak ada. Dan saya nggak ada kaget, nggak ada apa. Oh ayah pulang, tapi nanti pulang gitu loh, ayah pulang. Ngomongnya kayak gitu loh. Dan saya antara saya nggak bisa nangis, nggak bisa apa, bahkan orang tua sendiri aja saya tahu kapan dia pergi. Bahkan keponakan saya, adiknya mama, itu punya anak meninggal. Sebelum meninggal itu Muslim. saya juga ngimpiin gitu sampai ke kuburannya, tanggal lahirnya, misalnya itu semua. Itu yang buat saya takut. Kenapa? Pernah saya berobat. Mbak kalau mau nangis keluarin, jangan ditahan gitu. Iya. Biar ngeplong. Ya itu kan lah kenapa Aki bilang bahwa saya pernah berobat gitu ke daerah Bogor atau ke daerah Sukabumi. Itu memang benar. Dan itu bukannya untuk melet atau untuk apa, untuk mengobati diri saya. Supaya bisa sembuh dari hal-hal yang aneh gitu ya. Ya, bahwa kenapa sih ada kayak selalu saya ini dalam diri saya ini negatif terus gitu loh. Kenapa? Saya merasa dalam diri saya ini ada sosok, saya bisa menjadi sosok yang sangat jahat di luar diri saya sendiri. Saya merasa diri saya ini ada dua orang yang saya nggak bisa kendalikan di saat saya emosi.
Bahkan saya sampai keluar sumpah pun, dan itu pernah terjadi, orangnya cacat. Itu pernah terjadi. Ya, jadi kalau misalkan posisi orang-orang yang udah memiliki kelebihan kayak Mbak ini nggak boleh sembarangan ngomong. Makanya Ki, itulah kenapa saya bilang saya terkadang takut untuk berteman. Bukan saya nggak memiliki teman, alhamdulillah saya memiliki teman, tapi saya membatasi. Kenapa gitu? Terkadang kalau memang saya benar-benar nggak suka, saya akan keras. Seperti Aki bilang, bahwa saya orang yang meledak-meledak, itu betul. Saya emosian, itu betul. Tanpa kontrol kayak gitu. Ya nggak bisa saya kontrol. Walaupun setelah marah, itu saya terkadang menyesal. Saya menangis sendiri, saya menyesal. Kok saya bisa seperti itu? Bahkan mohon maaf, orang tua saya sendiri, ibu saya nggak pernah akur sama beliau gitu kan. Entah kenapa saya lebih akrab sama ayah. Ya itu dia, sering bertentangan. Bahwa mungkin ada sesuatu yang lain lah yang nggak bisa saya ungkap, yang saya belum bisa bilang. Bahwa ada sosok gaib berjubah hitam, itu yang saya lihat setiap saya punya masalah, dia selalu ada. Dan anehnya itu setiap malam saya itu sering banget ketindihan, kayak merasa diperkosa. Itu genderuwo, Mbak. Kenapa sih? Kalau yang sempat diperkosa itu genderuwo yang dulu Mbak tinggal itu ada sumur. Jadi sumur tua, sumur yang lumayan tua. Cuma kalau jubah hitam di sini itu dari kakek. Iya nih, itu nenek pernah cerita bahwa di Dia rumah Raden, kami. panggilannya Raden dia. Iya. Teman-teman, bener banget loh ini. Saya sama Aki nggak pernah cerita sebelumnya, dan itu apa yang Aki bilang ke saya itu bener. Itu nggak ada Sekarang dia settingan sama datang, sekali. dia pakai belangkon hitam kayak yang saya pakai. Iya. Pakai pakaian pangsi hitam juga hitam. Iya. Iya, terkadang saya sendiri kenapa ya? Saya sedih. Saya kepengen hidup saya tuh normal. Saya pengen kayak orang-orang gitu kan. Bahwa saya nggak mau punya ini. Saya sering ke kiai kemana, udah ini kelebihan yang kamu jalanin aja. Memang ini udah dikasihnya. Iya. Allah tuh seperti ini. Tapi terkadang saya menolak. Karena ada sisi yang menghambat. Seperti Aki bilang, rezeki saya, jodoh saya. Dan saya itu harus gimana? Ya itu tadi Mbak. Jadi artinya fondasi Mbak yang pertama harus kuat, keduanya perbanyak puasa sama zikir gitu. Jadi kalau Mbak ini Islam di sini, mulai besok jalanin yang lurus-lurus saja. Insya Allah semuanya lancar, dan buat saya untuk menafkahi beberapa orang anak itu gampang Mbak. Nanti Bapak ketemu jalannya, nanti saya coba tutup supaya Saya nggak pendaringannya. cerita loh sama Aki beberapa anak. Bahkan saya nggak cerita sedikit pun tentang masalah anak. Tapi Aki udah bisa tahu ada, saya punya anak, beberapa anak. Iya. Hebat. Jadi perlu nanti, yang penting di sini pendaringan Mbak ini coba saya tutup supaya rezeki yang ngalir ini bisa kesimpan. Karena kalau sekarang ini agak-agak banyak pengeluarannya daripada pemasukannya, jadi besar pasang daripada tiang. Betul. Gitu. Nanti saya coba bantu, saya coba tutup semuanya supaya Mbak bisa lancar. Gitu. Kalau masalah jodoh nih Ki, saya udah 6 tahun kan sendiri nih. Nah ini buat kalian juga nih yang mungkin yang belum sampai sekarang masih belum dapat jodoh. Kita juga nggak boleh suzon juga kan sama Allah. Kita juga nggak boleh menyalahkan juga nih. Kenapa nih Ki? Sampai sekarang terkadang saya ingin banget iri gitu kan. Orang lain punya suami, jalan sama suami, apa saya menjadi tulang punggung, saya menjadi kepala keluarga. Kenapa nih Ki? Mbak dikunci, nanti saya buka kunciannya. Jadi dikunci, dia nggak mau Mbak Sama itu siapa? maju. Mantan Mbak. Mantan suami saya. Dan itu di beliau pun juga pernah bicara sama saya gitu. Karena beliau masih menganggap saya menghancurkan rumah tangga kami. Dia menganggap saya yang menyakiti anak-anak, merusak rumah tangga, saya menghancurkan. Dan dia pernah mengucap kayak semacam sumpah. Dan itu betul. Itu betul. Saya akuin bahwa ini nyata, apa yang Aki bilang itu memang benar-benar terjadi sama saya. Saat saya memutuskan untuk bercerai, dia bicara ke saya, gak gampang lo punya anak 4, lo pisah dari gue, lo gak bakalan dapet jodoh lagi. Lo denger ucapan gue nanti suatu saat. Jadi dia kalau memang dilihat dari garis, Mbak kalau dilihat dari garis ya, Mbak bakal balik ke dia.
Tapi kalau bisa jangan. Aki ini orang yang sudah berapa kali ngomong ya, kalau saya itu memang berjodoh sama mantan, tapi memang mungkin Allah masih menggariskan saya untuk memisahkan dulu sebentar. Iya, tapi yang Mungkin saya lihat untuk sih bakal balik. memperbaiki apa dosa-dosa kami dulu. Seperti yang Aki bilang bahwa kami pernah melakukan dosa yang mungkin bagi umat Islam itu memang udah nggak bisa dimaafkan. Mungkin cara Allah menegur kami ini seperti ini. Iya. Saat kami punya anak, dan saya dapat anak laki-laki yang kami inginkan 10 tahun, saya kehilangan suami. Saya merasa Allah itu terkadang nggak adil. Tapi kesininya saya justru saya berterima kasih sama Allah. Sinilah saya bisa merubah diri saya. Saya bisa mengoreksi kesalahan-kesalahan saya dulu. Saya terlalu egois, memang saya terlalu emosi. Saya merasa diri saya paling hebat. Saya nggak menghargai suami saya, itu betul. Iya. Apa yang Aki bilang itu, saya seperti saya bilang, saya orang tidak munafik, saya tidak mau berbohong, menutupi sama siapapun. Nggak, saya selalu jujur. Anak siapa? Kalau kamu mau silahkan, kalau kamu nggak mau ya mundur. Tapi insya Allah nanti bakal ketemu titik temunya. Artinya gini, ya antara dua, Mbak menemukan jodoh atau balik lagi ke dia. Dan banyak yang bilang kalau jodoh saya itu, bahkan keluarga saya sendiri, bahwa jodoh saya itu memang bapaknya anak-anak. Iya. Karena Memang sekarang lagi akan proses. ada masanya itu, Iya. kami itu akan kembali. Sekarang lagi proses aja, jadi proses introspeksi. Tapi nanti di saat waktu yang lama, intinya tuanya bareng lagi. Yang saya lihat kayak gitu. Galau deh, ntar ini gabut. Bukan masalah galau, saya takjub. Terus terang saya takjub. Kenapa? Saya sebelumnya, seperti saya bilang, saya nggak pernah cerita sama siapa. Ini baru pertama kalinya saya ungkap semua. Dan itu saya merasa semenjak Aki tadi nolong saya ngeluarin aura hitam negatif dalam diri saya, itu saya ngerasa diri saya tuh plong, bener-bener plong. Bahwa apa yang selama ini saya pendam, 7 tahun saya pendam, saya sendiri berjuang sendiri sama anak-anak, besarin anak-anak, dan itu saya merasa lega. Saya nemuin kelegaan yang benar-benar saya rasain sekarang. Kok justru saya menyesal. Kenapa saya bilang saya menyesal, Ki? Bahwa mungkin yang seperti Aki bilang, bahwa ucapan karma yang Aki bilang tadi, itu memang saya rasain bahwa karma itu ada. Jongkok pada sana aja, jadi jongkok, duduk aja. Nah, pegang palanya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi buat teman-teman yang kalian bisa lihat, ini proses mediumisasi yang akan dilakukan oleh Ki Joko Suseno. Coba mau ngungkap siapa sih yang Kalau nanti ada yang berasa jangan dilawan ya, atau ada yang mau masuk jangan dilawan ya, Mbak. kita tunda sama Allah. Jadi silakan sama hati aja yang sering banget gue bilang. Namanya siapa, Bu? Namanya siapa, Bu? Androlin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له الملك السماوات والأرض شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديره آلهة
أنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Tujuannya seperti apa nih? Assalamualaikum. Ini teman-teman kendala. Ini yang menjaga Ibu Wina. Ternyata masuknya ke Gus Ali. Ya tidak akan kuat raganya. Assalamualaikum. Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tujuan Mbak untuk menjaga Ibu Wina itu apa Mbak? Saya hanya menjaga sampai tugas saya selesai. Tugas apa Mbak? Tugas yang diamanahkan oleh nenek moyangnya. Boleh Kenapa? Kenapa kamu ganggu hidup saya seperti ini? Saya nggak mau kamu ada. Jangan siksa saya kayak gini gitu loh. Tolong keluar, saya nggak mau. Saya nggak mau punya ini gitu loh. Saya mau hidup normal. Saya punya anak. Saya punya anak. Tolong bantu saya keluar, hilang dari hidup. Saya udah cukup menderita kamu buat kayak gini. Dari kecil loh saya seperti ini. Orang banyak anggap saya nggak normal. Saya banyak dihina orang. Saya banyak dijahat orang. Terus kamu balas orang itu. Saya yang gak terima. Saya yang menyesal. Tolong saya minta jauhin hidup saya. Gak usah datang lagi di hidup saya. Kamu udah nyiksa hidup saya seperti ini bertahun-tahun. 38 tahun kamu hidup sama saya. Cukup. Kamu Cukup. harus bisa mengendalikan hawa nafsumu karena badanmu sangat kotor sekali. Saya tidak mau lagi kamu mengotori ragamu. Ingat itu. Ibu ini hanya Kamu mengerti agama tapi tidak tahu menjalankannya. Kamu percuma saja mengerti agama tapi tidak menjalankannya. Paham tidak? Iya, saya paham. Kamu paham agama, tapi kenapa kamu tidak menjalaninya yang baik? Tolong lah, udah cukup. Jangan buat saya seperti ini. Jangan buat saya jadi malas. Jangan buat saya seolah-olah saya hidup, saya mati, saya nggak peduli. Belajarlah agama yang baik. Kamu itu siapa? Kamu tidak perlu tahu siapa saya. Saya ingatkan kepadamu, belajarlah agama yang baik. Jangan hanya melihat kulitnya saja manusia. Apa dulu nenek saya ada dendam? Apa benar dendam sama ibu saya? Tidak ada. Terus kamu itu ditanam di diri saya itu untuk membalas ibu. Ibu saya juga sekarang sudah meninggal, sudah nggak ada. Tidak Buat apa ada. kamu ada? Saya hanya ingin meluruskan. Luruskan apa? Hidup saya udah seperti ini, hidup saya udah hancur, saya udah gak punya orang tua. Jangan sekali-kali menyalahkan Tuhanmu.
versi diri kamu sendiri. Kamu benar-benar lurus Apa bapak yang menuntut aku? Apa bapak yang membuat hidup saya seperti ini? Jadi ini lagi Jadi kamu balik lagi aja ke asalmu, biar rukyah. dia kosong dengan sendirinya. Ya, jadi kita sama-sama menghargai makhluk dari Allah. Kamu jangan masuk lagi pada dia, biar dia saya tutup, saya kunci. Ya, ya udah. Ini saya nih di depan teman-teman nih, saya kepengen banget ngebuktiin. Saya minta Aki tuh untuk mendatangkan dia, minta maaf ke saya. Nah kita lihat nanti kabarnya. Saya akan live juga nanti. Saya akan beritahukan Aki kalau dia datang minta maaf. Nah itu kalian percaya nggak percaya? Nanti kita buktiin sendiri. Jadi Mbak ini punya YouTube juga. Nama YouTube-nya apa? Apa? Punya YouTube apa namanya? Nih apa WB Entertainment ada, tapi YouTube saya itu tentang artis. Nah nanti saya akan juga nanti live di YouTube. Nanti ketika bukti itu ada, saya akan buktikan gitu kan. Saya juga akan bawa artis saya ke Aki bahwa dia juga punya permasalahan yang sama, mungkin lebih besar. Nanti bisa collab dengan Kiseno gitu kan. Nanti kita bisa kolaborasi bareng. Mungkin habis Lebaran. Nah saya mau lihat dulu nih buktinya. Aki bisa nggak sih Aki ini datang? Bisa Orang datang itu itu minta maaf ke gampang, saya gitu. ya. Kita tantang Pegang Aki. guys, ya guys. Oke, Guys, Kiseno bisa tadi datang, guys. semua real, nggak ada settingan, dan itu benar-benar saya rasain sendiri apa yang terjadi malam ini itu benar-benar Kejadian. ya. Oke. Dan itu nggak bisa kita pun. Saya mau nantang Aki sekali lagi, siap untuk mengakui benar-benar kehebatan Aki. Bisa diatur. Ya udah, tutup dulu di sana. Jadi saya akan bawa satu artis yang mungkin nanti kalian kenal, pasti kalian kenal. Dia artis yang juga lumayan. Nanti saya akan bawa ke sini. Dia pun juga sudah kepengen banget nih ketemu Kiseno, cuman saat ini dia sudah pulang kampung gitu kan. Nanti kita kolaborasi bareng, kita buktikan bareng-bareng, dan artis itu juga punya masalah yang lebih besar dari saya. Dan dia kepengen minta bantuan Aki nih. Kita lihat ya nanti. Thank you kakak. Berarti nggak kaleng-kaleng ya? Nggak kaleng-kaleng dong Nggak Aki. kaleng-kaleng. Buat kalian yang bener-bener kepengen ketemu Aki, nah ini nggak, saya saranin nih, apapun masalah kalian, hal gaib itu ada. Nggak ada salahnya kita minta bantuan seperti Aki. Kalau orang bilang dosa ke dukun itu bohong, karena kalian lihat sendiri kan, kita nggak main dupa, kita nggak main apa, kita nggak main kembang apa, kita nggak main. Kalian lihat sendiri kan cara mengobati Aki pun juga. Aki menyarankan saya untuk puasa, Aki juga untuk menyarankan saya juga untuk sholat malam. Wah semua Saya itu Aris. nggak lari dari ajaran agama. Ya, ajaran Nah, agama, semua ya. juga tidak ada yang namanya murtad atau apa gitu, menduakan Tuhan apa, tidak. Bahwa kita juga bisa dong mencari pertolongan untuk diri kita sendiri tuh. Tidak hanya dengan dokter, karena ada sesuatu hal yang tidak kasat mata itu yang mungkin kita butuh untuk obati, yang kita tidak sadari, dan itu juga perlu menurut saya. Ya, buat teman-teman Ngentala, dari cukup sekian podcast kita bersama Ibu Wina, wartawan dari CEO. Nah, kita tadi udah ngobrol-ngobrol juga, mediumisasi juga tentang penjaganya Bu Wina. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya channel kita, channel Gentala Senopati, di komen, di like, di share juga channel kita. Nanti insya Allah Bu Wina juga punya konten YouTube juga, WB Entertainment. Ya, WB Entertainment insya Allah kita ada umur, kita ada rezeki, kita nanti bisa kolaborasi bareng Bu Wina lagi. Jadi cukup sekian aja dari kita, Gentala Senopati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam rahayu. Ayo.